Oke, teman-teman dan adik-adik, masih di latihan soal-soal prediksi PAS semester 1, kelas 9, bagian 3. Buat teman-teman dan adik-adik, salam cerdas matematika. Langsung saja menuju soal nomor 7. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X tambah C sama dengan 0 adalah 2, maka nilai C yang memenuhi persamaan itu adalah. Nah, teman-teman dan adik-adik, jika ketemu soal seperti ini, cara menjawabnya adalah menggunakan sifat penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat dan sifat perkalian dari akar-akar kuadratnya. Nah, di sini yang pertama, nilai yang harus kita ketahui adalah nilai ABC-nya. Di sini nilai A-nya tidak ada terlihat angka, artinya itu bernilai 1. Dia bernilai positif ya. Jadi A-nya 1. Lalu nilai B-nya adalah negatif 4. Lalu yang C-nya, C di sini adalah nilai yang harus kita cari. Jadi C-nya tetap saya tulis C. C sama dengan C. Nah, selanjutnya di sini penjumlahan dari akar-akarnya adalah bernilai B min B per A. Jadi sehingga di sini X1 akar-akarnya kita sebut X1 dan X2. X1 ditambah X2 itu sama dengan persamaannya adalah min B per A. Nah, teman-teman, nilai ABC-nya kan sudah nilai A dan B-nya sudah ada di sini, maka bisa disusun dan nilai X1-nya sudah ada angka 2 di sini, jadi 2 ditambah X2, kita mencari X2-nya terlebih dahulu ya. Sama dengan min B artinya min dari min 4. Nah, jadi seperti ini. Per A. A-nya bernilai 1 berarti per 1. Nah, lalu saya tulis seperti ini. X2. Hasil pengerjaan dari min dari min 4 adalah 4. 4 per 1 hasilnya 4. Maka sama dengan 4. Lalu di sini angka 2 pindah ruas menjadi bentuk pengurangan. Jadi 4 kurang 2. Nah, X2-nya diperoleh 2. Ternyata ini adalah akar kembar ya teman-teman. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai C-nya, gunakan sifat perkalian 2 akar. Yaitu X1 kali X2 itu sama dengan A kali C. Nah, nilai A dikalikan dengan nilai C. X1 dan X2-nya kan tadi sudah diperoleh 2 dengan 2. Maka ditulis 2 kali 2 sama dengan nilai A-nya adalah 1. 1 kali C. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 4 sama dengan 1 kali C hasilnya C. Nah, inilah nilai dari C-nya. C-nya sama dengan 4. Maka jawabannya adalah di B. Oke, kita akan lanjut ke nomor 8. Untuk soal nomor 8, masih sama soal persamaan kuadrat ya. Jika akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0 adalah P dan Q. Maka hasil dari P tambah Q adalah. Nah, teman-teman dan adik-adik, jika teman-teman dan adik-adik ketemu soal seperti ini, menanyakan penjumlahan dari akarnya, ini cukup mudah dikerjakan ya, tanpa perlu mencari berapa nilai X1-nya dan berapa nilai X2-nya. X1 di sini diganti dengan P dan X2-nya diganti dengan Q.
tanpa perlu mencari masing-masing X1 dan X2-nya, bisa langsung menggunakan sifat penjumlahan dari X1 dan X2, atau di sini P dan Q. Sifat penjumlahannya adalah seperti yang tadi teman-teman. Jadi P tambah Q itu sama dengan min B per A. Nah, di sini nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah min 3. Maka P tambah Q-nya min dari min 3. Min dalam kurung min 3 per A-nya adalah 1. Nah, min dari min 3 ini hasilnya adalah 3. 3 dibagikan 1 hasilnya 3. Nah, cukup simpel, hanya seperti ini jalannya sudah ketemu jawabannya. Tanpa kita perlu mencari masing-masing dari nilai akarnya. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Sangat simple. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 9. Oke, teman-teman dan adik-adik, soal nomor 9 adalah soal cerita. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka bilangan tersebut adalah. Nah, jika teman-teman dan adik-adik ketemu soal seperti ini, maka kita harus membuat notasi matematikanya. Nah, cara membuatnya disesuaikan dengan soalnya. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan, maka kita tulisnya 3x kuadrat dikurang 13, X sama dengan negatif 4 atau minus 4. Nah, di sini bentuk ini negatif 4-nya saya pindahkan lagi teman-teman ke sebelah ruas sebelah kiri sini. Sehingga berbentuk persamaan umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi hasil perpindahan negatif 4-nya sehingga menjadi bentuk seperti ini. 3x kuadrat dikurang 13x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi negatif 4 pindah terus menjadi positif 4. Nah, lalu di sini cara untuk mencari berapa masing-masing dari x-nya dari jawaban untuk ABCD-nya adalah saya menggunakan cara yang sedikit cepat lah ya, yaitu menggunakan suatu rumus X tambah P per A. Nah, jadi X tambah P per A adalah nanti untuk mencari akar dari X-nya ya. Terus dikalikan dengan X tambah Q per A. Oke. Nah, sebelumnya ini saya akan tuliskan dulu nilai dari A-nya, B-nya, dan C-nya dari persamaan ini. Nilai A-nya ya sama dengan 0 di sini ya. Nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah minus 13 atau negatif 13, nilai C-nya adalah 4. Nah, lalu nilai P dan nilai Q ini nilai berapa? Nah, P dan Q ini adalah hasil P dan Q merupakan faktor dari hasil perkalian A dan C yang hasil penjumlahannya merupakan nilai B. Nah, jadi P dan Q adalah faktor dari hasil perkalian A dan C yang penjumlahannya bernilai B. Maka di sini saya buat dulu P dan Q-nya ya teman-teman. Seperti ini P dan satunya lagi Q. Nah, lalu di sini saya buat tanda kali dilambangkan dengan titik, dan di bagian bawah hasil dari P kali Q itu bernilai sama dengan A kali C. Nah, A kali C-nya saya jawab dulu. Jadi 3 kali 4 hasilnya 12.
Lalu di bagian deretan bawah ini, saya tulis penjumlahan. Dan kan di sini P dan Q adalah faktor dari hasil perkalian A dan C. Maksudnya adalah faktor dari 12. Yang penjumlahannya bernilai B. B-nya adalah negatif 13. Maka di sini P tambah Q itu sama dengan negatif 13. Nah, P dan Q ini harus diisi dengan angka yang, ya kalau P-nya di sini misalnya saya isi 1, berarti Q di bagian bawah juga harus 1. Kalau di sini saya isi dengan 1, di sini juga harus dengan 1. Atau misalnya sini 2, sini juga harus 2. Ya, karena P dan Q harus memenuhi dua syarat ini. Nah, yang saya cari adalah faktor dari 12. Karena di sini faktor dari hasil perkalian AC adalah faktor dari 12. Yang hasil penjumlahannya adalah minus 13. Nah, untuk teman-teman ketahui dan adik-adik ketahui juga, faktor dari suatu bilangan positif itu adalah merupakan faktornya adalah bilangan positif kali bilangan positif atau bilangan negatif kali bilangan negatif. Nah, di sini teman-teman, hasil penjumlahannya adalah bilangan negatif. Jadi, faktor yang saya pilih adalah hasil penjumlahan bilangan negatif itu dua bilangan, ya, yang hasil penjumlahannya negatif. Kalau misalnya saya pilih faktor 12-nya dua-duanya positif, otomatis hasil penjumlahan dari dua faktor itu juga positif. Karena di sini negatif, jadi saya pilih faktor 12 yang dua-duanya negatif. Nah, dua-duanya negatif, saya mulai dari negatif 1 kali negatif 12. Nah, jadi untuk P-nya, saya mulai dari negatif 1 kali negatif 12. Negatif 1 kali negatif 12. Lalu, apakah benar negatif 1 tambah negatif 12 itu sama dengan negatif 13? Nah, ternyata memang benar. Negatif 1 tambah negatif 12 itu jawabannya adalah negatif 13. Maka sudah ketahuan nilai P-nya adalah negatif 1, nilai Q-nya adalah negatif 12. Lalu tinggal saya masukkan ke dalam persamaan yang di sini. Di sini jadi nulisnya X tambah karena dia di sini P-nya bernilai negatif, maka tanda tambahnya langsung saya ubah menjadi bentuk pengurangan. Jadi dikurang 1 per nilai A-nya adalah 3 ya teman-teman. Jadi 1 per 3 kali di sini X tambah nilai Q-nya adalah tadi negatif, maka di sini diganti dengan negatif. 2 berarti menjadi pengurangan 12 per 3 sama dengan 0. Nah, pengertian dari ini adalah nilai X jika dikurang 1 per 3 itu akan bernilai 0. Ya, jadi faktor itu kan perkalian. Jadi nilai X dikurang 1 per 3 itu akan bernilai 0. Atau yang satunya lagi adalah nilai X dikurangkan dengan 12 per 3 juga akan bernilai 0. Berapa nilai X yang memenuhi syarat di sini? Cara cepat menentukannya adalah tinggal lihat dalam kelompok ini. Di sini X kurang 1 per 3. Berarti nilai X-nya adalah lawan dari tanda kurang. Nah, berarti X yang pertama diperoleh adalah 1 per 3. Lalu untuk X yang kedua, dalam pilihan gandanya kan ada kata atau ya. Jadi untuk X yang kedua yang diperoleh adalah X kurang 12 per 3. Nah, lawan dari kurang 12 per 3 ini adalah menjadi positif. Sehingga X yang diperoleh berikutnya adalah X sama dengan 12 per 3 itu jawabannya adalah 4 teman-teman. Nah, hasilnya diperolehlah X-nya 1 per 3 atau X-nya 4. 1 per 3 atau 4. Oke, jawabannya ada di C ya teman-teman. Oke, yang nomor 9 ini jalannya sedikit lebih panjang ya teman-teman. Tapi ini sudah saya usahakan sudah lebih disingkatkan.
Selanjutnya kita akan memasuki soal nomor 10 ya. Oke, teman-teman, masuk soal nomor 10. Jenis akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 4X tambah 4 sama dengan 0 adalah. Nah, teman-teman dan adik-adik, jika ketemu soal yang menanyakan jenis akar, itu kita harus menguji nilai diskriminan dari persamaan kuadratnya. Nah, diskriminan itu disimbolkan dengan huruf D ya, teman-teman. Oh ya, ini di sini saya tulis dulu nilai masing-masingnya. Nilai A-nya 1, nilai B-nya min 4, nilai C-nya 4. Nah, diskriminan atau D adalah cara untuk menguji jenis akar pada persamaan kuadrat. Rumus dari diskriminan adalah B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Nah, teman-teman, nilai diskriminan mempengaruhi jenis akarnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka jenis akarnya adalah imajiner. Lalu, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka jenis akarnya adalah akar real dan kembar. Jadi akar real dan kembar. Lalu jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka jenis akarnya adalah akar real tapi berbeda. Nah, akar real yang berbeda. Nah, oke, selanjutnya langsung saja teman-teman saya masukkan lanjutannya di sini. Lanjutan dari proses pengerjaan untuk memperoleh nilai diskriminannya. Berarti di sini sama dengan B pangkat 2. Nah, nilai B-nya adalah negatif 4 atau min 4. Maka min 4 pangkat 2. Dikurang 4 kali A kali C. Nah, langsung dimasukin saja di sini. 4 kali 1 kali 4. Lalu hasil pengerjaannya adalah min 4 pangkat 2 itu jawabannya 16 ya teman-teman. Dan di sini dikurang 4 kali 1 4 kali 4 lagi 16. Jadi 16 kurang 16. Nah 16 kurang 16 hasilnya adalah 0 ya teman-teman dan adik-adik. Maka berdasarkan nilai-nilai diskriminan 0 adalah akar real kembar. Nah, jadi jawaban di sini adalah akar real kembar. Oke, teman-teman dan adik-adik, untuk latihan-latihan soal prediksi pas semester 1 ya, kelas 9 saya sampai di bagian ketiga dulu. Semoga apa yang sudah saya bahas memberikan manfaat kepada teman-teman dan adik-adik. Dan silakan di like, komen, di share, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar yang sudah saya bahas bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan adik-adik lainnya yang membutuhkan dan untuk menambah pengetahuan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman dan adik-adik yang sudah menonton. Salam cerdas matematika.